Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast kita Unas Kampus Penggerak Kewirausahaan. Ya, halo sobat Unas, kembali lagi bersama Rexo di sini ya. Ubur-ubur ikan lele, jangan di skip, tetap pantangin ya le. Oke, spesial kali ini kembali kita akan mengenalkan program studi yang tersedia di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo tentunya. Bergabung dengan Rexo saat ini ada program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Benar ya Pak? Ya. Kebetulan yang hadir pada saat ini yang bergabung bersama Rexo di sini ada Bapak Muhammad Hamdi ZS Sos MAP. Benar ya Pak? Saya takut salah penyebutan gelarnya nih ya. Selamat siang Pak Hamdi. Nah, sepertinya Pak Hamdi ini guru agama ya Pak. Pakai kopiah, ini gak harus pakai bahasa Arab kan ya Pak? Oh tidak. Kayaknya Pak Hamdi ini soalnya sudah melalang buana untuk menjadi khotib. Ya, bener ya Pak? Khotib. Takutnya karena Pak Hamdi punya kemampuan di bahasa Arabnya gitu ya. Jadi Rexo mengharuskan Rexo untuk berbahasa Arab. Tidak ya Pak? Tidak. Ya, Pak Hamdi. Pak Hamdi merupakan dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tepatnya di program studi Administrasi Publik gitu ya Pak. Menurut Pak Hamdi, administrasi publik itu apa sih Pak? Seperti apa gitu? Secara umum administrasi publik itu kan kalau kita melihat dari kurikulum yang kita susun, kita itu menyiapkan lulusan kita administrasi publik untuk siap menjadi kader pelayan publik yang punya kemampuan secara keilmuan dan berpengalaman secara praktisi semacam itu, kurang lebihnya begitu. Jadi menjadi kader pelayanan publik gitu ya Pak? Ya, pelayanan publik. Oh ya, sesuai dengan namanya, program studi administrasi publik, hal-hal yang berhubungan dengan publik gitu ya Pak, pelayanan, benar ya Pak? Ya, Pak Hamdi sendiri di program studi administrasi publik merupakan dosen pengampu mata kuliah apa Bapak? Saya pengampu di pengantar ilmu politik, kemudian teori administrasi publik, pengantar administrasi publik, etika publik, itu yang selama ini saya pegang. Wah, berbicara terkait politik karena ya di bawah naungan dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ya. Ilmu politik ini biasanya kalau di kalangan masyarakat ini sangat ditakutkan ya Pak. Sangat ditakutkan, wah politik gitu, kayaknya punya, ya mohon maaf banget, punya segmen pandangan yang kurang baik, mengenakan gitu ya Pak. Bagi Pak Hamdi sendiri itu bagaimana sih Pak? Sebenarnya kalau berbicara politik, Marsha, kita kembalikan ke pribadinya masing-masing. Jadi kalau ada orang yang selama ini kan stigma politik itu kotor. Benar. Nah, politik itu kotor. Jadi sebenarnya kita tidak bisa menjustifikasi politik itu kotor. Yang menjadikan politik itu kotor adalah pelaksana politiknya. Jadi kalau pelaksana politiknya baik, dia menggunakan etika-etika dalam berpolitik, maka politiknya akan menjadi baik. Tapi kalau dalam berpolitik dia tidak menggunakan etika-etika yang sudah ada pakemnya dalam berpolitik, maka politiknya akan menjadi politik buruk atau politik jelek, dan itu yang banyak terjadi di masyarakat. Sehingga ya tidak heran kalau sebagian besar dari masyarakat kita itu menganggap politik itu kotor, karena memang prakteknya yang banyak seperti itu. Iya. Ini bicara terkait politik yang sudah disampaikan ya Pak. Bicara terkait etika publik yang mungkin ada sangkut pautnya dengan politik, itu bagaimana Pak? Etika yang sebenarnya. Jadi kita ambil satu contoh misalnya, etika publik itu kan sangat luas pembahasannya. Mulai dari katakanlah yang sederhana,
pengambilan kebijakan. Satu saja kita ambil contoh, misalnya pengambilan kebijakan. Nah, pengambilan kebijakan ini kan sangat sentral dalam pemerintahan, karena memang pemerintahan itu yang bisa kita ukur itu adalah dari kebijakan yang mereka keluarkan. Jadi pemerintahnya baik atau tidak, nanti kita ukur dari seperti apa kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan atau yang mereka buat. Apakah kebijakan itu pro kepada rakyat atau pro kepada pemerintah atau pro kepada siapa? Nah, kalau tadi pertanyaan Marcel, apa kaitannya dengan etika di dalam politik? Nah, di dalam politik salah satunya adalah pengambilan kebijakan. Maka kalau pengambil kebijakan itu menggunakan etika dalam pengambilan kebijakan, mulai perumusan sampai pelaksanaan sampai evaluasi, maka tentu kebijakan yang dihasilkan pun ini akan baik untuk rakyat. Nah, kalau kebijakannya baik untuk rakyat, saya kira ini akan baik untuk semua. Kalau rakyatnya tumbuh, rakyatnya berkembang, misalnya dari segi pendidikan, misalnya karena kita institusi pendidikan, misalnya alokasi dana untuk pendidikannya misalnya maksimal dari pemerintah misalnya, sehingga seluruh rakyat yang tadinya tidak mampu untuk kuliah bisa kuliah misalnya dan sebagainya. Maka itu kan sebagai bentuk tolak ukur dari kita bahwa kebijakan yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pemerintah itu memang fokusnya adalah untuk rakyat. Contohnya seperti itu misalnya, Mas. Wah, menarik sekali nih ya. Halo Sobat Unas yang masih belum menjadi bagian dari Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, yang tentunya mau sudah punya cita-cita menjadi kader pelayanan publik yang berkompeten gitu ya, atau yang tertarik dengan ilmu-ilmu politik gitu ya, yang sudah terjun di dunia politik namun masih belum sempat melanjutkan pendidikan tinggi gitu ya, dan masih bingung nih mau melanjutkan pendidikan tinggi yang di mana gitu ya, yang seperti apa. Nah, kini di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo ada program studi administrasi publik yang mampu mencetak kader pelayanan publik yang luar biasa dan berkompeten tentunya, dan tentunya mengarahkan ke politik yang ya positif gitu ya, politik yang memang benar-benar politik, tidak ada stigma yang negatif gitu ya. Pak Hamdi, sekarang Reksa berikan kesempatan Pak Hamdi, boleh dong ajak warga atau masyarakat Situbondo atau masyarakat di luar Situbondo pun yang menonton podcast kita ini untuk bisa menjadi bagian dari Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Baik, Assalamualaikum warga Situbondo, warga Besuki Raya, warga Jawa Timur atau warga Indonesia dimanapun kalian atau Bapak Ibu berada. Mari bergabung bersama kami di program studi administrasi publik Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Ya, kita memang di kawasan terpencil, kita memang di kawasan pinggiran, tapi kita tidak menawarkan keilmuan yang pinggiran, kita tidak menawarkan keilmuan yang lokal, tapi wawasan kita adalah wawasan global. Lulusan-lulusan kita siap untuk terjun di dunia nasional atau di internasional sekali. Sesuai dengan tagline kita di tahun 2027, UNAS Go to International University. Wah, boleh berapos yang paling meriah lebih dahulu. Soalnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Administrasi Publik khususnya, kita pun akan menyongsong tahun 2027 untuk mencetak kader-kader kita menjadi lulusan yang punya kompetensi paling tidak di level nasional. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Hamdi untuk bergabung di Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Hamdi sudah bersedia bergabung bersama Reksa di sini di podcast kita UNAS Kampus Penggerak Kewirausahaan. Oh ya Pak Hamdi, satu pertanyaan lagi. Prospek lulusan dari administrasi publik selain kader pelayanan publik di mengurus administrasi publik itu apa sih? Ada hal lain gitu? Iya. Jadi memang sesuai dengan namanya
kita akan mencetak kader-kader pelayan publik yang kompeten. Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi warga Situbondo atau warga manapun yang ingin menjadi politisi, misalnya ingin jadi pemerhati publik, analis kebijakan, staf ahli di kementerian, mungkin staf ahli di bupati atau di daerahnya masing-masing, termasuk analis pemerintahan. Kalau ingin tahu lebih jauh terkait dengan bagaimana kebijakan dibuat, bagaimana SDM dikembangkan dan lain sebagainya, maka Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo program studi administrasi publik adalah pilihan yang tepat. Wah, oke. Sekali lagi terima kasih Pak Amdi sudah bersedia hadir di podcast kita UNAS Kampus Penggerak Kewirausahaan. Jadi bagi sobat UNAS yang masih belum bergabung menjadi bagian dari Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, tentunya jangan ragu memilih program studi administrasi publik, tentunya Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo yang kini sudah mampu bersaing dengan kampus-kampus saingan, kampus-kampus yang di luar kota yang mungkin sudah naik daunnya sudah lama gitu ya Pak, sudah passing grade-nya sudah di atas gitu ya. Kini Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo pada program studi administrasi publik telah mampu menyaingi atau bersaing gitu dengan kampus-kampus ternama yang ada di Indonesia tentunya. Apalagi di tahun 2027 nantinya seperti yang disampaikan oleh Pak Hamdi, bahwasanya UNAS akan go internasional. Oke. Jadi jangan lewatkan podcast atau bahasan-bahasan menarik terkait Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo melalui podcast kita Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah. Begini Mas. Iya Pak. Visipol. Visipol. Mantap, Pol.